Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang berbicara balik lagi ke pilkada ya. Masalah Oke. pemanggilan Oke. itu Bang Adrian belum tahu. Oke, kalau gitu Dan Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada Oke, waktu itu. saya kalau gitu saya mau ke Saya Mas. bukan komisi 3, saya komisi pertambangan. Oh. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di komisi 3, kan punya fraksi. bukan. Kan bisa Saya bicara. bertanya sama abang, karena abang di komisi 3 toh. Setelah Oke. saya dilantik, setelah dilantik. setelah presiden. Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Emang Kalau kan- komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi Oke. seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. Pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Enggak. Saya Pada komisi waktu itu 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Oh betul, kita tahu Abang, semua kalau sekarang itu komisi kewenangan. 3. Jadi Ya komisi mulailah. 3. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah. Saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama Oke. dari mana? Media massa. Bocor Oke, halus. sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti Ada artinya fotonya, dengan- mungkin punya, mungkin dengan tidak. kemarin pemanggilan Tapi yang tadi? ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau Baik. kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Oke. Artinya bahwa kalau itu kita Baik. investigasi, tidak untuk hal-hal lain. Oke. Tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik Ya, daripada Indonesia saya mau- kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Oke. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ya, ada 55 Nah, macam juga. kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Senkang, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya. Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya atau wajib mengabulkan. Wajib mengabulkan tentu saja. Oh. Gitu. Dan oke, ini oke. informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan, iya. Sen? Benar kan? Betul. Betul ya? Ya, sangat luar biasa tadi saya mendengarkan ya penyampaian dari Bung Adian Napitupulu, ya politisi senior di PD Perjuangan, dan sekaligus beliau ini salah satu aktivis 98 yang memperjuangkan demokrasi, ya bangkit dari zaman Orde Baru menuju reformasi. Nah, teman-teman, tadi ini masalah parcok ya, jadi masalah partai coklat yang diduga ini adalah aparat kepolisian misalnya, dan kemudian benarkah itu fakta atau hanya sekedar tudingan atau hayalan. Nah, jadi ini kan terjadi pada pilkada di 2024 lalu. Nah, pertanyaannya apakah sampai sekarang masih ada yang namanya parcok itu? Hanya yang kita dengarkan dari Bung Adian tadi, ada beberapa bukti mungkin yang disampaikan secara analisis dan secara sudut pandang beliau. Nah, kemudian apakah sampai sekarang parcok itu masih ada atau hanya parcok itu dikerahkan pada saat
pilkada misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa jawab sendiri juga. Dan diduga banyak dugaan kuat ya ini yang mengarahkan adalah Pak Jokowi gitu ya. Nah, kemudian padahal di sisi lain Pak Jokowi sudah pensiun atau sudah menghabiskan masa jabatan sebagai presiden selama 2 periode. Nah, tetapi yang kita lihat, kenapa di pilkada masih tetap endorse dan cawe-cawe? Apakah merasa paling punya kuasa atau merasa punya efek besar untuk pilkada? Nah, itu kan sudah berlangsung, sudah lewat gitu ya. Kita hanya mengevaluasi kembali. Ya, meskipun pilkada telah usai, tapi gonjang-ganjing politik ya antara hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan saat ini entah seperti apa. Ada yang mengatakan ya nggak akan ada pintu maaf buat Jokowi atau Pak Jokowi. Tapi di sisi lain ada juga yang berpandangan ya macam-macam gitu ya, macam-macam punya perspektif yang berbeda-beda. Nah, tapi saya nggak terlalu jauh ke sana teman-teman ya. Saya akan coba melihat bagaimana penilaian masyarakat Indonesia terkait yang tadi ya, penyampaian cuplikan video sebelumnya. Dari Nana Sundana, Mulyono udah pensiun juga masih aja bikin ulah. Semangat Bung Adian. Bongkar parcok dan dalangnya, kumpulkan bukti dan seret mereka ke penjara karena merusak tatanan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Soalnya calonkan ketuanya nggak jadi, mampus kau mak. Intinya demokrasi yang baik. Dari awal saya sudah heran, kok bisa MK sahkan putusan batasan usia Wapres menjelang Pilpres. Tapi itu menjadi biasa. Hukum sudah diinjak-injak, tapi masa Indonesia bangga? Saya jadi tambah heran sampai bisa menang di angka 58%. Sebenarnya pola pikir masyarakat Indonesia itu gimana sih? Logikanya gimana? Ada satu hal lagi. Airin calon gubernur Banten polling sebelum pilkada capai 70%, bisa kalah. Secara logika itu salah, nggak masuk akal. Kalau nggak gitu surveinya yang abal-abal. Kenapa bisa begitu? Ini masalah demokrasi dan konstitusi yang diinjak-injak. Tapi masyarakat Indonesia bangga dan senang. Tapi masyarakat Indonesia mau hukum berjalan dengan benar dan baik. Tapi kenyataannya yang menodai hukum dan demokrasi yang menang. Coba jujur Pak Polisi, saya yakin hati dan otakmu mengatakan iya. Tapi kenapa ragamu mengatakan tidak? Ingat, hidupmu paling lama 70 tahun. Habis itu modar akan dikuburkan sama orang-orang yang kau bohongi, yang kau curangi, lalu di demo cacing tanah. Ini yang kanan ini yang mengusulkan tersangka korupsi di telepon KPK dulu sebelum ditangkap. Adian orangnya konsisten dan idealis, tidak kemaruk jabatan, terus berjuang untuk rakyat. Sudahlah, rakyat ini gak bodoh, parcok itu jelas ada. Negara ini sudah busuk, gak usah ditutupi. Yang buat negara ini busuk ya karena kepemimpinan yang bobrok. Biar tidak terjadi prasangka yang terus-menerus, lebih baik diusut aja sampai tuntas sehingga masalahnya selesai. Waktu Jokowi masih bersama PD Perjuangan, Bung Adian sangat semangat membela pemerintahan, tapi sekarang paling bersuara semenjak berpisah. Bukti yang jelas ya harus diselidiki. Memang bukti-bukti jalan sendiri di hadapan Bapak itu terus baru bertindak. Mas Adian gak mengada-ngada, tapi dicari tahu masalah-masalah yang ada, jangan diam saja kayak patung sehingga rakyat tahu bahwa patung gak bisa apa-apa karena patungnya hanya bisa diamlah. Pak Adian ini selalu berhadapan dengan orang munafik. Terus Pak Adian, Anda adalah wakil rakyat. Oke, yang terakhir, sesungguhnya parcok itu benar-benar ada dan nyata. Semua yang membuat adalah Jokowi yang maruk dengan kekuasaan dan duniawi.
Karena mungkin dia pikir mau hidup 1000 tahun dan punya rasa takut yang luar biasa kalau anak cucunya gak bisa beli beras. Gak bisa beli beras, ya kerja lah biar bisa beli gitu ya. Oke lah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini ya, mengevaluasi, dan bila mana itu benar terjadi ya monggo dikoreksi dan dievaluasi untuk memperbaiki ke depan, agar bagaimanapun kita sama-sama menjaga keutuhan demokrasi yang ada atau yang sudah diperjuangkan sejauh ini gitu ya. Kita taat pada konstitusi dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan salam NKRI harga mati.